Yes, ya. Jadi sebetulnya gini, banyak produk-produk yang murah apakah laris gitu. Banyak produk yang mahal tapi kenapa laris? Ya. Jadi tips saya adalah mungkin para motivator juga sudah menyampaikan banyak hal. Tetapi yang dari pengalaman saya di lapangan dan buku-buku juga yang saya baca, kemampuan terpenting yang dimiliki oleh seorang sales, yang harus dimiliki oleh seorang sales adalah kemampuan membangun hubungan baik dengan orang lain. Ya, bahkan dalam beberapa sisi teori memang 85% itu adalah proses membangun hubungan baik. 15% itu adalah kemampuan teknis, kemampuan closing. Namun yang terjadi selama ini yang saya saksikan di lapangan, bahkan selesai lakukan adalah closingnya 85% tidak ada hubungan baik sama sekali. Dan ini benar-benar yang harus kita lakukan, bagaimana cara kita membangun hubungan baik dengan manusia, karena mereka adalah ya orang-orang, kadang-kadang orang-orang yang terdidik, karena segmen pasar kita itu orang-orang yang terdidik. Ya, pengalaman kita di mana-mana, misalnya ya ada misalnya seorang ibu dan anaknya datang ke toko mainan, ya yang perlu kita sapa dulu adalah anaknya misalnya. Dari sisi emosi, ya bahkan ada yang di Bogor ada salah satu klien saya yang mengatakan bahwa Pak, bagaimana caranya supaya tempat saya ini laris, toko kacamata. Gampang, saya bilang, tolong siapkan tempat mainan di tempat ibu atau bapak, ya, karena ketika ada tempat mainan dulu ini ya, anak-anak akan betah di situ sehingga ibunya dengan leluasa itu mencoba kacamata. Nah, sales biasanya itu tidak memahami hal-hal detail seperti itu gitu. Ini adalah kemampuan emosional membangun hubungan baik dengan pelanggan. Memahami kira-kira pelanggan saya ini butuhnya apa. Ya, 85% sekali lagi adalah kemampuan kita membangun hubungan baik. 15% adalah kemampuan teknis. Gitu, Mbak. Iya, terima kasih Gurunda ya, Pak Antoni. Iya, beliau, saya belajar banyak dari beliau ya. Beliau juga menjadi salah satu inspirator saya kenapa buku ini lahir. Ya, ya. Jadi sebetulnya di sekitar kita bahkan seringkali autotoksik ya. Kita sendiri yang meracuni diri kita. Ya, kadang-kadang duduk kemudian merenung, kayak sepertinya nggak mungkin closing ini. Nggak tahu itu apa namanya, tiba-tiba muncul dari hati kepala. Kadang-kadang kita kuatkan sendiri bahwa memang profesi sales closing itu memang sulit dan lain-lain. Itu autotoksik, itu belum dari lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar ketika kita misalnya tidak closing, itu biasanya kita mencari sales yang sama. Kemudian bercerita bahwa jualan susah ya bro, ya susah bro. Ya, memang sekarang kondisi dunia lagi pandemi seperti ini. Setelah pandemi lewat ada alasan lain. Sebelum pandemi lewat ada alasan lain. Nah, bagus ya. Itulah ketika misalnya sales sales misalnya gagal closing, jangan mencari orang-orang yang gagal seperti dia, tapi bertanyalah kepada atasan, bertanyalah kepada sales-sales yang memang performanya bagus. Jadi bukan hanya orang lain, lingkungan yang membuat kita toksik, tapi seringnya autotoksik yang membunuh diri kita, membunuh semangat kita sendiri. Itu Mbak Ola. Yes. Yes. Belum ya. Wow. Yes. Hajar, yes.
Yes, yes. Jadi saya punya pengalaman ya bahwa ketika kita memiliki masalah di satu profesi, di satu perusahaan, kemudian kita meninggalkan perusahaan itu karena kita mungkin tidak cocok dengan atasan, tidak cocok dengan profesi kita, maka masalah itu akan ikut di pekerjaan berikutnya. Jadi kita harus selesaikan diri kita dulu ya di tempat kerja kita. Ketika mendapatkan atasan yang sulit, kita selesaikan dulu. Karena ketika kita pindah ke tempat lain, masalah itu akan ikut. Masalah akan nambah terus. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana meningkatkan kemampuan emosional kita gitu ya. Sehingga masalah itu ya kita selesaikan. Ketika kita gagal closing, dia akan menghantui kita sepanjang waktu. Kita harus menyelesaikannya di tempat kerja kita saat ini. Bukan lari dari masalah. Berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain juga itu adalah masalah baru. Kita akan menemukan masalah yang sama nanti di sana. Gitu Mbak Ola. Yes, benar. Ketemu masalah yang sama, dia selesaikan diri Anda di situ. Yes. Yes. Grade wise. Yes. Membantu orang lain. Kecil.
Smart FM. Saya Zulkifli Baros. Antusias, salam antusias. Yes, thank you so much. Sudah diundang ya. Thank you, Bro Martin, keren ya, guru saya. Yes, guruku. Yes, makasih. Yes, okay, thank you. Bye. One, two.